Namun sebenarnya maksud Allah ketika dia menyebut namanya, ketika dia ditulis, dinyatakan kepada orang-orangnya, sebenarnya dia ingin memperkenalkan dirinya. Karena saya melihat bagaimana Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada manusia selain daripada memperagakan sesuatu. Karena manusia bukanlah makhluk yang sejajar dengan Allah, yang bisa langsung mengerti akan pribadi Allah, akan karakter Allah, akan hakikat daripada Allah. Namun Allah harus memperagakan sesuatu sehingga manusia ini bisa belajar, manusia ini bisa melihat dan mengambil kesimpulan akan keberadaan Allah itu, dan apapun daripada kesimpulan itu, kadangkala kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, manusia-manusia yang bertemu dengan Allah ini dan mengalami Allah, tanda kutipnya, mereka memberi nama kepada Allah ini sesuai dengan karakter, sesuai dengan pribadi Allah yang dilihat oleh mereka, yang dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Nah, demikianlah saya melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, dan selalu demikian. Jadi dia menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah, sebagai Elohim yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, ya, Almighty God, atau dalam bahasa aslinya itu El Shaddai. El Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa. Ini yang dinyatakan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi dengan nama Yehova, dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi Allah belum menyatakan diri tentang nama Tuhan, nama Yehova ini kepada ya nama-nama yang di atas ini, Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Belum. Tetapi sekarang dia mau menyatakan diri kepada bangsa Israel, ya, bukan hanya dikenal oleh mereka sebagai El, yang Maha Kuasa, yang Pencipta, ya, Allah yang memperagakan segala keberadaan dia, tetapi dia juga memperkenalkan sekarang dirinya dengan nama Yehova atau Tuhan. Oke. Ada pertanyaan dari masyarakat atau dari halayak Kristiani, ya, bahwa nama Yahweh artinya dia yang membuat yang telah dibuat. Apakah demikian, Pak? Sebenarnya Yahweh, nah kalau kita bahas nama Yahweh, Yahweh itu tidak ada dalam tatanan bahasa Ibrani. Panggil Allah boleh saja, apa saja gitu ya. Mau panggil Yahweh juga silakan saja. Tetapi ketika orang mengatakan bahwa ada nama Yahweh di dalam Alkitab, maka kita bisa terus terang bahwa sebenarnya tidak ada kata Yahweh dalam Alkitab. Karena pertama, secara tata kata, tata kalimat di dalam bahasa Ibrani, kata Yahweh itu tidak masuk. Yehova lebih tepat, karena Yehova adalah konsonan yang ditambahkan di dalam YHWH itu. Yahweh kan itu bukan YHWH, ya kan? Cuman itu kan Yahweh itu hanya karangan orang tentang Haya, lalu ditambahkanlah dengan Ehye tadi yang saya katakan Ehye tadi itu. Ada E-nya lalu ditaruhlah di situ. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya maknanya bagaimana? Gini artinya. Arti sebuah kata itu kan kita bisa melihat dari bagaimana dijabarkan oleh Allah kan? Ya. Nah, kalau tadi maksudnya bukan Yahweh tapi Yehova, ya kita melihat bagaimana Allah menjabarkan nama itu dari Ulangan 6 tadi, Pak. Ya. Bahwa aku akan menyelamatkan mereka, bahwa aku akan menjadikan mereka umatku, aku akan membawa mereka ke dalam perjanjian. Itu semua sebenarnya maksud daripada Yehova. Kita bisa melihat bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan, dia adalah Allah yang menebus, ya Allah atas umatnya. Nah, itu kata-kata yang kita bisa jabarkan tentang Yehova itu. Oke. Iya, jadi berusaha mencoba mengartikan atau memberikan definisi dari Yahweh itu sendiri sebenarnya adalah sia-sia ya Pak ya? Bukan cuma sia-sia, kita akan tersesat. Saya melihat itu metode yang paling banyak dilakukan oleh orang dengan ECGC. Ya, jadi mereka menafsirkan dahulu, lalu mereka jabarkan penafsirannya. Nah, karena itu kan bukan pernyataan Allah. Kita ambil aja pernyataan Allah yang sebenarnya sederhana kan. Lebih mudah ada di Alkitabnya, kita sampaikan dengan kata. Pertama, tentu saja Yahweh itu ya sudah salah dalam penaturan kata.
Dalam hal kata sudah tidak sesuai. Kenapa enggak pakai yang lebih baik aja? Kalau kita tahu Yehova itu lebih baik, ya pakai saja Yehova, kan nggak ada salahnya juga. Ya. Tapi kita tentu saja pakai yang sesuai dengan penulisannya pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian memberi nama, memberi arti. Tadi Pak Jo katakan, memberi arti ya tentu saja harus sebagaimana Allah memberi arti. Dan Allah ketika dia beri arti, dia bukan memberikan deskripsi, tapi Allah berikan arti itu dengan dia berbuat terhadap apa yang kata yang disebut itu. Menyelamatkan bagaimana? Yaitu dia kasih lihat, dibawa mereka ke dalam kematian dan kebangkitan, itu menyelamatkan. Ya, dia menebus mereka, dia membeli mereka, dia membawa mereka keluar daripada perbudakan itu, ya, daripada Firaun itu, dia bawa dia keluar, itu penebusan.